Shalom, saudara dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, satu ketika seorang bapak menjumpai saya dan bertanya satu pertanyaan yang menggelitik hati kita, saudara. Dia bertanya, apakah orang Kristen itu bisa dirasuk setan? Nah, kira-kira menurut saudara, apakah orang Kristen bisa dirasuk setan? Atau apakah orang Kristen bisa dikuasai oleh roh jahat? Ya, saya tidak tahu jawaban saudara. Ya, mungkin ya, mungkin tidak, saudara ya. Tetapi mari kita lihat ayat firman Tuhan ini, saudara. Matius pasal 8, ayat yang ke-28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannyalah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, saya kira kisah ini sudah beberapa kali kita baca, kita dengar mungkin, bahkan pernah dikhotbahkan. Ya, cerita tentang seorang yang dirasuk setan ataupun dirasuk oleh roh jahat. Nah, kira-kira saudara, apa yang disebut dengan kerasukan setan, saudara ya? Ataupun apa yang disebut dengan demon possession? Ya, demon itu roh jahat, possess itu adalah menguasai ataupun mengendalikan. Nah, saudara, orang yang dirasuk oleh setan atau demon possession itu adalah orang yang dikuasai, saudara ya. Dikuasai, pikirannya dikuasai, perasaannya dikuasai, dan kemauannya juga dikuasai, saudara. Orang yang dirasuk setan ini, saudara, dia bisa bermanifestasi dalam berbagai ekspresi yang menyerupai sesuatu yang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan karakter roh jahat itu. Atau juga bisa bermanifestasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh jahat itu, saudara. Sehingga, saudara, demon possession ataupun orang yang dirasuk oleh setan itu bisa sangat-sangat berbahaya. Karena dia bisa merusak baik orang lain, termasuk juga merusak dirinya, saudara. Kenapa? Karena dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan tanpa kesadaran normal, dia bisa mempunyai tenaga yang melampaui kekuatan normal manusia pada umumnya, saudara. Namun kita baca di dalam teks ini ketika orang yang dirasuk oleh setan itu berjumpa dengan Yesus, maka saudara, mereka tunduk kepada otoritas Yesus. Waktu Tuhan Yesus memerintahkan mereka, "Pergilah," maka saudara, roh jahat itu pergi dari orang itu, dan orang itu dibebaskan dari kuasa daripada roh jahat itu, saudara. Kuasa roh jahat di sini, saudara, kita perhatikan dia tunduk sepenuhnya kepada otoritas kuasa Yesus. Nah, saudara, kalau kita berbicara kepada setiap diri kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus, apakah orang Kristen, apakah orang yang sudah percaya kepada Kristus bisa dirasuk oleh setan? Saudara, mungkin kita berkata begini, kalau mungkin kita jadi orang Kristen, masih mungkin kita dirasuk. Tapi kalau kita orang percaya, tidak mungkin dirasuk. Ya, mungkin sudah bingung ya. Nah, saudara, maksud saya begini, ada orang yang Kristen, hanya nama Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau orang yang percaya itu artinya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidupnya, bahkan dia menerima Yesus Kristus, bahkan mengundang Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat
dalam hatinya. Ketika dia mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, saudara, maka Yesus Kristus yang berkuasa itu tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Dan ketika dia tinggal di dalam hati kita, saudara, dia tidak sesaat untuk tinggal, dia tidak keluar masuk untuk tinggal, tapi dia terus-menerus tinggal di dalam hidup orang-orang yang percaya. Perhatikan, dia yang berkuasa tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Nah, saudara, jika engkau hari ini percaya kepada Yesus, jangan hanya sekedar pengakuan percaya, tapi percayalah sungguh-sungguh kepada Dia dan undang Yesus masuk ke dalam hati saudara. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, dan jadikan Dia yang berkuasa atas seluruh hidup saudara, berkuasa atas pikiran saudara, berkuasa atas perasaan dan juga kemauan saudara. Dan satu hal sudah penting sekali. Ketika kita percaya kepada Dia, mari kita belajar taat sepenuh kepada kehendak-Nya, kepada kuasa-Nya, dan izinkan Tuhan sepenuhnya menguasai seluruh hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita. Nah, saudara, percayalah, orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidupnya, saudara, dia tidak akan dikuasai. Dia tidak akan dirasuk oleh roh jahat. Kalau diganggu gimana? Nah, saudara, kalau diganggu, itu sesuatu yang mungkin diganggu. Tapi kalau dirasuk, orang yang percaya kepada Kristus tidak mungkin. Kenapa? Karena kuasa yang ada di dalam diri kita, saudara, jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di luar diri kita. Sehingga, saudara, ini sebuah jaminan yang begitu kuat bagi engkau dan saya ketika engkau dan saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi, saudara, tidak hanya sekedar mengaku percaya, tetapi jadikan Dia Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup engkau hari ini dan selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah percaya kepada Engkau. Dosa kami diampuni, kami dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Bahkan Engkau telah memberikan kepada kami jaminannya, Tuhan. Engkau tinggal di dalam hati kami, dan kami diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan atas segala kuasa apapun, termasuk kuasa roh-roh jahat. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, percaya kepada kuasa-Mu lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.